Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kaila Najwa. Kali ini saya akan melihatkan hasil latihan dan juga tugas yang saya kerjakan di rumah pada pertemuan 5 kali ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan sedikit pertemuan 5 ini membahas tentang apa. Pertemuan 5 ini itu membahas tentang gimana cara penerapan icon pada Tailwind, cara menggunakan font pada Tailwind, penerapan cara menggunakan class name-nya juga, dan juga berbagai macam. Nah, jadi kali ini saya itu akan menjelaskan latihan praktikum yang saya kerjakan di kampus. Nah, di sini bisa kita lihat ini untuk tampilan output yang telah saya buat pada latihan praktikum yang telah saya gunakan. Di sini kita bisa lihat di sini terdapat dashboard, order, dan juga customer, di mana masing-masing sidebar ini terdapat icon. Nah, icon yang kita gunakan ini itu menggunakan icon pada Tailwind yang kita gunakan sebelumnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan penerapan icon pada Tailwind yang saya gunakan. Di sini kita lihat di dalam pertemuan kelima. Di sini kita lihat di dalam sidebar ini. Nah, pada sidebar yang saya gunakan, di sini kita ada beberapa mengimport class, yaitu di mana terdapat React icon, terus juga terdapat BS nested React icon, AI outline home React icon, dan masih banyak lagi. Nah, di sini pada baris 12 hingga baris 19 nih, ini merupakan kode program di mana kode program ini akan menampilkan output seperti ini, yaitu sedap modern admin dashboard. Nah, di sini bisa kita lihat saya itu membuat tulisan sedap itu menggunakan class name dengan font Poppin text. Saya itu mendapat teks ini itu dari hasil saya download di dalam Google. Kemudian saya input ke dalam folder saya dan saya masukkan ke dalam sini. Di sini di dalam public terdapat folder fonts, di mana folder-folder Barlow regular, Poppin extra bold, Poppin regular itu saya dapatkan dari hasil saya mendownload dari Google. Kemudian saya tinggal manggil dengan cara menyebutkan class name dan juga menyebutkan fonts apa yang saya ingin gunakan, seperti fonts Poppin text 48 dengan warna grey seperti itu. Nah, lanjut kita akan membahas tentang dashboard yang saya gunakan. Di sini saya sudah mengganti list menu yang awalnya bukan props menjadi props karena ketentuan dari latihan yang saya kerjakan di kampus sebelumnya itu diminta untuk menggantikan list menu tersebut agar bisa reusable dan bisa digunakan kembali. Lalu saya buat itu menjadi dalam bentuk props. Yang sebelumnya seperti ini, saya memanggil satu-satu dan kemudian saya buat menjadi prop seperti ini agar memudahkan saya dan juga dapat menggunakan kode program tersebut secara berulang-ulang. Nah, di sini terdapat props yang saya gunakan. Ini kita itu terdapat nested props, di mana terdapat menu 1, menu 2, dan menu 3, di mana masing-masing tersebut saya gunakan icon, di mana terdapat icon home, icon list nested, BS person, dan juga dengan label-label yang saya tentukan seperti dashboard. Di sini terdapat dashboard, orders, terus juga ada customer seperti itu. Nah,
Di sini saya itu membuat propsnya dalam bentuk 2 kelas, di mana kelas kedua itu berisi isi tentang untuk membuat parameter yang saya gunakan sebelum saya membuat propsnya gitu, untuk mengisi propsnya, di mana di sini saya membuatnya di dalam components. Nah, di sini bisa kita lihat saya itu membuat parameter ID, label, dan juga icon. Nah, jadi di saat saya ingin menggunakan props ini lagi, saya hanya perlu memanggil ID, label, dan juga iconnya. Dimana di sini sudah saya tetapkan untuk setiap sidebar yang saya gunakan itu akan muncul card warna hijau seperti ini. Tapi kalau misal seandainya ingin kita ganti warna juga bisa dengan tulisan berwarna abu-abu, dan juga jika ditekan dia akan muncul hijau seperti ini. Setelah itu saya akan menjelaskan page header yang saya gunakan. Dalam ketentuan praktikum sebelumnya, kita itu diminta untuk membuat parameter bernama title, breadcrumb, dan juga children. Di sini saya tentukan parameternya sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan. Nah, di sini dalam page header untuk latihan yang saya kerjakan diminta untuk membuat title itu dalam bentuk string, terus breadcrumb itu dalam bentuk string atau juga array, dan juga children itu merupakan react dari komponennya, dimana digunakan untuk membuat tombol add, export, dan juga kembali. Nah, di sini kita lihat saya sudah menggunakan tombol add, export, dan juga back, dimana untuk dari title itu saya menggunakan dalam bentuk string, dan juga breadcrumb di sini saya menggunakan array sesuai ketentuan yang telah diberikan, dan juga dalam children ini saya buat untuk dalam bentuk react component, dimana ini itu juga merupakan props tetapi dalam satu kelas, bukan seperti yang saya buat sebelumnya. Props yang saya gunakan itu saya pisah ke dalam 2 kelas, dimana masing-masing props tersebut untuk parameternya saya pisah sama untuk pada saat pemanggilannya. Saya akan menjelaskan tugas praktikum di rumah yang saya kerjakan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tampilan Figma untuk referensi saya membuat tugas praktikum yang diberikan di rumah. Nah, di sini saya itu mendapatkan referensi seperti ini, di mana terdapat sidebar, dashboard, order, produk. Tetapi untuk order, produk, shipping untuk sidebar yang pada bagian sebelah sini itu saya sesuaikan sama project yang telah saya buat, di mana juga terdapat footer, terus juga terdapat card, yang dimana card ini itu menunjukkan ship order, pending order, dan juga new order. Dan di sini itu terdapat grafik penjualan atau juga grafik pembelian oleh customer. Nah, di sini juga ada fitur search, dan juga ada fitur di mana foto kita berada. Jadi saya buat dalam bentuk seperti ini. Kurang lebih kode program yang saya gunakan sama kode program yang sebelumnya telah saya gunakan pada latihan praktikum itu kurang lebih sama. Cuman di sini saya itu membuat bagian headernya juga menjadi props
Untuk pertemuan 5 yang saya buat, saya itu menyesuaikan kriteria yang telah dikasih sebelumnya, di mana kriteria yang dikasih itu untuk admin panel yaitu mempersiapkan halaman beserta komponen pendukungnya seperti sidebar, header, page header dengan menggunakan prep agar bisa digunakan nantinya. Setelah itu juga ada informasi perhitungan. Di sini karena data saya itu belum sepenuhnya jadi di sini saya menggunakan dummy chart, tetapi dummy chart tersebut sudah bisa ditentukan seperti ini bukan hanya foto tetapi sudah bisa kita lihat untuk chartnya, bisa kita lihat seperti ini. Dalam 2012 itu ada data 90, 2013 ada data 85, seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan beberapa kode program yang saya gunakan pada project yang telah saya buat. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sidebar terlebih dahulu. Nah, pada sidebar ini di sini saya itu masih menggunakan props seperti latihan praktikum yang telah saya buat sebelumnya, di mana props itu terdapat pada list menu yang terdapat pada sidebar, di mana terdapat ID, icon, dan juga label. Saya akan menjelaskan sedikit penerapan icon tersebut. Icon ini sebelumnya kita itu harus sekali menginstal iconnya dengan kode program npm install react icons agar icon yang kita gunakan itu terbaca pada Tailwind yang telah kita gunakan. Setelah itu, untuk mempermudah kita itu perlu mendownload extension yang bernama React Icon, di mana React Icon ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam pencarian icon. Setelah itu, setelah kita mengekspor dari extension yang kita gunakan React Icon, dia akan masuk ke dalam sini dan otomatis akan terbentuk import kelas yang telah kita gunakan tergantung dengan icon yang kita gunakan. Seperti contoh di sini saya menggunakan AI Outline Home dan di sini akan otomatis terinstall AI Outline Home, import AI Outline Home pada bagian atas kode program. Setelah itu, untuk di bagian footer, saya itu menambahkan seperti ini, persis seperti tampilan pada latihan praktikum yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam header. Nah, untuk di bagian header ini merupakan kode program sebelum yang kita gunakan, tetapi kita juga tidak menggunakan props. Sesuai ketentuan kriteria tugas yang telah diberikan, header itu diminta untuk dibuat menjadi props agar usable. Kemudian saya membuat ulang kode program dalam bentuk props seperti ini. Nah, dimana pada header ini terdapat search bar, terus juga icon profile section, terus juga ada profile section, dan masing-masing setiap section yang saya gunakan itu saya buat menjadi props. Nah, saya akan menunjukkan kelas yang dimana membentuk parameter pada header yang saya gunakan untuk
membuat props dan pemanggilannya. Di sini bisa kita lihat saya itu membuat function bernama header menu item dengan parameter ID, icon, color, dan juga badge, di mana setiap parameter ini berfungsi untuk pemanggilan pada saat kita menggunakan icon pada saat kita memanggilnya di dalam kita sebut itu main kelasnya, dimana di sini saya tentukan pada setiap kelasnya itu menggunakan background blue. Terus juga di sini saya tentukan class name-nya dengan menggunakan warna dan juga icon-nya. Jadi pada saat kita membuat pemanggilan pada kelas header, saya hanya menginputkan seperti ini: ID, class name, terus juga icon, ada color, dan terus itu saya tinggal menginisialisasi untuk pemanggilannya. Setelah itu saya akan menjelaskan props lagi untuk di bagian page header. Nah, untuk di bagian page header, karena sebelumnya saya sudah menggunakan props pada latihan praktikum, di sini saya juga menggunakan kode program yang sama. Hanya saja mungkin saya hanya merubah beberapa tampilan teks dan juga warnanya saja. Ini merupakan kode program yang sama persis saya gunakan pada latihan praktikum yang saya gunakan di kampus sebelumnya, di mana terdapat parameter title, breadcrumb, dan juga children, di mana title tersebut menggunakan string, breadcrumb itu menggunakan array, dan juga children itu merupakan komponennya. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit tentang yang saya gunakan. Kenapa saya bisa membuat chart seperti ini? Nah, sebelumnya saya itu menginstal kode dengan nama seperti ini. Install npm install react apex chart atau juga yarn add apex chart react apex, di mana fungsi penginstalan ini berfungsi agar jika kita ingin membuat chart dengan tampilan seperti ini, kita itu harus mengaktifkan terlebih dahulu chart yang kita gunakan, karena sebelumnya kita tidak pernah menggunakan chart dan saya juga belum pernah menggunakan chart. Jadi saya harus mau tidak mau saya harus menginstal chartnya tersebut. Kemudian bisa kita lihat di sini. Nah, saya itu meletakkan chart saya di dalam dashboard, di mana terdapat chart 1 karena chart ini masih dummy, jadi saya tidak menghubungkan chart ini ke dalam data yang telah saya buat, karena fungsi dari chart ini untuk saat ini hanya menyesuaikan tampilan Figma yang telah saya cari, di mana di sini terdapat option-optionnya, terdapat chart title, setelah itu terdapat chart berapa tingginya, terdapat modenya, saya ingin mode light atau mode dark. Di sini saya menggunakan mode dark karena menurut saya agar tampilannya jauh lebih baik. Di mana terdapat kategorisnya. Di sini bisa kita lihat ada 2005, 2006, 2007 hingga 2015. Lalu saya inisialisasikan ke dalam kategorisnya.
Di sini terdapat color, di mana color tersebut merupakan warna dari chart tersebut, di mana FFF ini merupakan warna orange. Nah, pada series tersebut merupakan data yang akan kita gunakan, di mana seperti contoh 2005 saya ingin membuat data itu 80, lalu saya inisialisasikan di sini menjadi 80 hingga di 2015 di sini merupakan datanya 30, persis seperti yang akan tampil pada outputnya. Nah, setelah itu sama seperti chart kedua. Nah, terdapat chart, terdapat title-nya juga, kategoris, name, income-nya, expense-nya, untuk series-nya, temanya itu persis seperti pada chart pertama. Nah, sebelum kita memasukkan data-data yang akan kita gunakan ke dalam chart kita itu wajib banget mengimport chart from React Effect Chart, karena jika kita tidak mengimportkan seperti ini, maka kemungkinan chart yang kita gunakan itu akan tidak tampil ke dalam halaman web yang kita tampilkan, seperti itu. Ini merupakan tampilan website yang saya ganti atau saya rubah dari hasil praktikum saya sebelumnya. Saya rasa sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.